Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya dan teman saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi politik dan ekonomi. Anggota kelompok saya yakni Cynthia Rahmayanti R. Butudoka, kemudian saya sendiri Muhammad Taufik M. Pandi. Baik, langsung saja ke materinya. Berbicara politik, acap kali diidentifikasi dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif karena kewenangan paksaan dimonopoli oleh pemerintah. Sebaliknya, ekonomi dalam pengertian non-Marxis dikaitkan dengan keputusan berdasarkan mekanisme pasar. Yang terakhir ini berasumsi individu bertindak menurut kehendak bebas dan pilihan rasional, sedangkan yang pertama berasumsi individu tidak selalu bertindak rasional dan dalam banyak hal bertindak sesuai dengan aturan yang dibuat dan ditegakkan pemerintah. Sementara itu, yang terakhir beranggapan dunia ini berjalan secara rasional tanpa kendala. Sedangkan yang pertama beranggapan dunia ini penuh dengan konflik, salah paham, dan paksaan. Selanjutnya masuk ke materi sistem ekonomi. Setiap individu dan masyarakat berupaya mendapatkan sumber-sumber guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat hidup secara layak sebagai manusia. Dalam kaitan dengan kegiatan distribusi juga muncul dua permasalahan dalam membedakan suatu sistem ekonomi dan sistem lainnya. Sejumlah kriteria digunakan oleh para ilmuwan. Di samping itu, konsumen juga relatif bebas dalam menentukan konsumen juga relatif bebas dalam menentukan sikapnya untuk membeli atau tidak. Ekonomi ialah insentif yang digunakan untuk memotivasi para individu guna mencapai tujuan sistem. Kemudian insentif dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu insentif material dan insentif moral. Yang pertama yang dimaksud dengan insentif material ialah sistem penghargaan yang meninggikan nilai perilaku tertentu dengan jalan memberikan uang atau barang dalam jumlah yang lebih banyak kepada orang yang berperilaku sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yakni mengenai insentif moral, yakni memberikan penghargaan kepada perilaku tertentu dengan jalan menyadarkan para peserta dengan pertanggungjawaban mereka yang mulia kepada negara dan bangsa atau kepada perusahaan. Mungkin itu saja materi yang akan sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya yakni Cynthia Rahmayanti Butudoka. Baik, saya akan melanjutkan materi fungsi pemerintah dalam ekonomi. Pemikiran lama yang menganggap negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban atau sebagai lembaga arbitrasi yang pasif untuk menyelesaikan konflik kepentingan di antara berbagai kekuatan sosial telah ditinggalkan. Neostatis berpandangan negara memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan yang diperjuangkan sebagai kelompok dalam masyarakat. Neo-Marxis berpendirian dalam situasi tertentu negara memiliki otonom atau kepentingan sendiri, tetapi untuk jangka panjang negara merupakan perpanjangan tangan dari golongan kapitalis. Public choice memandang ketertiban negara dalam ekonomi sebagai upaya rasional untuk memaksimalkan perolehan suara dalam pemilihan umum. Fungsi kedua berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengontrol monopoli dan mengatur akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi terhadap pihak lain, tetapi tidak dimasukkan dalam faktor produksi.
Selanjutnya, politik dan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik karena mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami kebijakan ekonomi, perlu pula pemahaman akan distribusi kekuasaan di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat. Selain itu, apakah pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi atau distribusinya? Lalu ada pertanyaan juga, apakah pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pertanian dan pedesaan atau pada industri perkotaan? Tetapi daftar ini dianggap cukup dapat diperpanjang lagi. Cukup menggambarkan kompleksitas kebijakan ekonomi yang harus ditangani oleh golongan yang memerintah dan betapa kebijakan tersebut sangat menyentuh dalam sendi-sendi kehidupan secara individual maupun secara kolektif dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.